Salam sehat. Perkenalkan, saya Tri Ayu Yunianti, SCAP NS MCAP dengan NIDN 400706791. Saya adalah dosen tetap pada program studi D3 Keperawatan Ambon, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Maluku. Video ini merupakan unjuk kerja PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Hari ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Keperawatan. Mata kuliah ini berada pada semester 3 dengan kode WAT 5.23.24 dengan bobot 2 SKS teori yang membahas tentang konsep manajemen dan kepemimpinan dalam konteks keperawatan. Mata kuliah Manajemen Keperawatan memiliki dua capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL 02. Lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi biasa dan kondisi kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai standar profesi keperawatan. CPL 06. Lulusan mampu berperan aktif dalam manajemen keperawatan serta menunjukkan kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri atau tim dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan sesuai kode etik dan standar profesi yang berlaku. Terdapat 3 CPMK pada mata kuliah manajemen keperawatan, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengelolaan dan penjaminan mutu asuhan keperawatan serta praktik keperawatan berbasis bukti. 2. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kewenangan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menunjukkan kerja yang bermutu. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen keperawatan yaitu mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep manajemen dan kepemimpinan dalam konteks keperawatan. Mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek pengelolaan asuhan keperawatan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian mutu dan praktek keperawatan berbasis bukti. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain 1. Konsep dasar manajemen. 2. Konsep manajemen keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan. 3. Kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. 4. Perencanaan manajemen keperawatan. 5. Pengorganisasian manajemen keperawatan. 6. Ketenagaan. 7. Pengarahan. 8. Pengawasan. 9. Pengendalian mutu. Dan 10. Praktik manajemen keperawatan di ruang perawatan. Komponen penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain penugasan dengan persentase 20, kuis 10%, observasi 10%, UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 30%. Adapun indikator penilaian yaitu ketepatan mahasiswa dalam 1. Menguraikan konsep dasar manajemen, konsep manajemen keperawatan, dan manajemen asuhan keperawatan. 2. Menguraikan kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. 3. Menguraikan perencanaan dan pengorganisasian manajemen keperawatan. 4. Menguraikan ketenagaan, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian mutu. Dan yang kelima adalah mendemonstrasikan manajemen keperawatan di ruang perawatan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan metode problem-based learning, di mana mahasiswa diajak untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Media pembelajaran yang digunakan adalah PowerPoint, lembar kerja kelompok, LCD atau proyektor, dan laptop. Pada pertemuan kali ini, perkuliahan dilaksanakan dengan metode small group discussion, di mana dosen akan memicu partisipasi aktif dan kolaborasi mahasiswa melalui contoh kasus-kasus yang diberikan. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-10, yaitu tentang pengarahan dalam manajemen keperawatan yang mencakup handover, konferensi keperawatan, dan motivasi. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sesuai dengan kontrak kita pada minggu sebelumnya, hari ini pada pertemuan ke-10 kita akan mempelajari tentang pengarahan dalam manajemen keperawatan. Nah, pada pertemuan kali ini ada kurang lebih 3 pokok bahasan yang akan kita bahas, ya. Antara lain handover, ya, atau serah terima biasanya kita sebut di ruangan. Kemudian ada apa lagi biasanya kalau pengarahan? Ya, setelah pengarahan nanti ada conference. Ya, biasanya sebelum kita memulai dinas pasti kita akan melakukan
conference. Jadi ada pre, ada post, ada middle, ya. Dan yang terakhir adalah motivasi, ya. Nah, untuk topik yang pertama akan kita lihat adalah ya. Tetapi sebelumnya kita akan melihat apa sih capaian pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi diharapkan setelah Anda mempelajari topik hari ini, ya, Anda akan mampu menjelaskan dengan tepat tentang konsep handover, ya, konferensi dalam keperawatan dan motivasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menguraikan konsep handover, ya, konferensi dan motivasi sebagai bagian dalam fungsi pengarahan dalam manajemen keperawatan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ya, sebelum kita mulai membahas topik tadi, kenapa sih seorang perawat atau kepala ruangan, ya, perlu mengetahui fungsi-fungsi pengarahan yang tadi disebutkan, ya? Harus tahu apa itu handover, harus tahu tadi apa itu conference, ya, dan harus mengetahui apa itu motivasi. Ada yang tahu? Silakan hands up. Boleh angkat tangan, ya? Ya, silakan. Dio, mungkin tahu? Iya. Izin menjawab, Ibu. Mungkin salah satunya itu adalah untuk mencapai tujuan organisasi, Bu. Baik, itu salah satunya adalah mencapai tujuan organisasi melalui fungsi-fungsi pengarahan tadi, ya. Dan selain itu adalah tadi kadang-kadang dalam organisasi, ya, kita menemukan berbagai kendala, ya, baik dari SDM-nya, dari perencanaannya, sehingga kepala ruangan perlu mengetahui langkah apa yang bisa kita lakukan melalui salah satu fungsi manajemen, yaitu pengarahan, ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih handover atau serah terima. Jadi serah terima itu merupakan salah satu metode yang didesain untuk menyampaikan informasi tentang perkembangan terkini pasien, ya. Baik, apa yang disampaikan? Biasanya ada pengobatan, ya, ada rencana keperawatan dan prioritas pelayanan, ya. Jadi kalau Anda praktek nanti di rumah sakit atau yang kemarin sudah praktek, pasti lihat datang pagi, mau dinas pagi, pasti sebelumnya ketemu dengan dinas malam, ya, dengan dinas malam. Ketemunya bukan bergosip kan? Ya. Tetapi apa yang dibahas? Ya, ini nih, perkembangan terkini pasien. Disampaikan melalui apa? Melalui handover, ya. Nanti serah terima ini ada lagi metodenya, ya. Tujuan utama dari handover ini adalah apa saja, ya? Memberikan informasi terkini. Jadi kan Anda misalnya hari ini dinasnya dinas pagi, besok dinas pagi. Berarti kan misinformasi, tidak mendapatkan informasi tentang perkembangan pasien pada waktu sore dan malam. Komunikasi SBAR. Itu nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, ini beberapa tujuan, ya. Dari Nur Salam pada tahun 2018 mengatakan ada beberapa tujuan, boleh Anda lihat. Jadi yang pertama, data fokus yang disampaikan. Jadi kadang kalau pasiennya masuk, diagnosanya satu, kadang masalah keperawatan, respon keperawatannya itu dia banyak, ya kan? Nah, jadi yang kita sampaikan dari berbanyaknya diagnosa itu hanya data fokus, ya. Kemudian apa lagi? Apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, ya. Pasien rencana operasi jam 8 misalnya, tolong hubungi, ya, ruang OK. Misalnya masih menunggu obat-obat dari farmasi, itu dan sebagainya. Jadi ada yang disampaikan apa yang sudah dilakukan dan belum, ya. Silakan disampaikan pada saat handover. Kemudian menyampaikan tindakan atau hal-hal lain yang harus ditindaklanjuti oleh shift berikutnya, ya. Oh, nanti sebentar tolong ya, jangan lupa ini pasien baru masuk, ya. Rencana misalnya jam 10 mau endoskopi, atau misalnya mau ronsen, ya, atau misalnya sebentar nanti mau dikonsulkan ke dokter bagian penyakit dalam atau spesialis apa. Nah, itu harus disampaikan ke shift berikutnya supaya perawatannya itu, rencana tindakannya tidak terputus, ya. Nah, tadi dari handover sudah paham? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kita lanjut ke yang berikutnya adalah conference. Jadi apa sih conference itu, ada yang tahu? Apa sih conference? Kan sering dengar tuh conference, sedikit-sedikit press conference, ya kan? Ada yang klarifikasi, ya. Sering nonton berita kan? Iya.
Jadi conference ini sebenarnya bukan istilah yang baru didengar kan? Nah, kira-kira apa sih pre dan post conference itu? Ada yang tahu? Ya silakan Tio. Pre dan post conference itu kayak diskusi perawat sebelum dan sesudah season. Ya. Jadi kalau kita biasanya praktik di rumah sakit, sebelum Anda ke pasien itu biasanya kita pre dulu. Nah, biasanya mahasiswa itu kalau tidak pre bersama Karu, ya, Katim atau biasanya CI lahan yang diberikan tanggung jawab. Jadi sebelum ada ke pasien biasanya akan ditanyakan, ya, sudah ada pembagian pasien, kemudian diagnosanya apa, apakah sudah pengkajian masalah dan sebagainya. Kemudian apa yang Anda akan lakukan pada hari ini. Jadi memang sebaiknya sebelum melakukan tindakan biasanya ada pre-nya. Nanti setelah itu sebelum Anda pulang biasanya setengah jam, 15 menit sebelum pulang itu akan dikumpulkan lagi oleh CI. Untuk apa? Post conference. Ditanyakan bagaimana perkembangan pasien Anda pada hari ini, apa yang sudah Anda lakukan, ya, apa ada hambatan dan sebagainya, ya. Nih, ya, seperti yang tadi dijawab oleh Dio bahwa conference adalah suatu kegiatan berupa diskusi yang dilakukan oleh perawat sebelum memulai dan setelah shift, ya. Tujuannya apa? Ini, ya. Apa sih tujuannya tadi? Identifikasi masalah pasien, ya. Apalagi membuat rencana asuhan keperawatan dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, ya. Kemudian memberikan kesempatan untuk diskusi mengenai keadaan pasien, ya kan? Kadang yang kita sudah rawat misalnya ini pasien sebenarnya sudah bisa pulang pada hari ke-3, tapi ini sudah 5 hari kok keadaannya belum ada perubahan, belum ada perkembangan. Padahal semua, ya, protokol itu sudah kita ikuti, baik pengobatan, perawatan itu sudah semua diikuti. Tapi kok pasiennya belum pulang, ya? Padahal secara teori itu sudah harus pulang, ya. Nah, itulah gunanya conference. Nanti di sini kita diskusi apa yang miss. Yang harusnya 3 kok menjadi 5. Missingnya di mana? Nah, itu nanti kita diskusikan di dalam conference itu. Untuk apa? Tadi itu mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rencana asuhan keperawatan yang baru, ya, yang tepat, ya. Atau misalnya berdiskusi dengan perawat, kok bisa Bu yang ini, ya, bukannya kita rawat seperti ini sudah oke nih, sudah mulai tumbuh jaringan baru, tetapi pasien yang lain kok belum ada perubahan, masih misalnya produksi pusnya masih banyak, ya, masih tanda-tanda peradangan itu masih kemerahan, masih nyeri, ya, kemudian pusnya banyak, ya, kok bisa tuh padahal perawatannya sama. Jadi itulah salah satu tujuan itu melatih berpikir kritis, ya. Kemudian menunjang pelayanan keperawatan yang optimal, meningkatkan motivasi dan menggambarkan peran masing-masing perawat dalam asuhan keperawatan yang dilakukan. Nah, ini jenis-jenisnya tadi, ya. Jadi ada pre yang dikatakan oleh dia tadi, ada pre, ada post, ada sebelum, ada sesudah. Jadi boleh dipimpin oleh ketua tim atau penanggung jawab shift, ya. Biasanya kalau mahasiswa itu akan diserahkan kepada CI, ya, akan bersama CI lahan. Kemudian apa lagi, ya, ini pedomannya, ya. Jadi memang sebelum kita mulai conference itu harus kontrak waktu, ya kan, yang waktunya, kemudian yang mahasiswa atau kita perawat yang mau conference itu sudah harus siap apa yang mau dibahas, apa yang mau kita diskusikan. Toh tidak bisa datang dengan kosong. Jadi biasanya kenapa mahasiswa selalu dianjurkan membuat laporan pendahuluan. Itu sebagai salah satu ini persiapan Anda untuk tadi merawat pasien, ya, dibahas pada saat conference juga, ya. Sekarang adalah materi yang terakhir yaitu motivasi, ya. Nah ini, ya, perlu nggak motivasi? Kalau menurut Anda sekalian perlu nggak kita motivasi? Penting nggak motivasi itu? Kenapa? Kenapa harus? Ya. Itu bisa meningkatkan kualitas kita dalam bekerja, memberikan kesan keperawatan kepada pasien juga. Kalau misalnya dari pemimpin atau katim kita juga memberi motivasi kepada perawat lain, otomatis mereka juga bakal bersemangat. Di situ juga mereka bakal memberikan kesan keperawatan kepada pasien dengan optimal dan sebagainya itu.
Kalau misalnya kita bekerja tanpa motivasi kan berarti kita kerjanya setengah-setengah saja. Sedangkan di keperawatan itu kan kerjanya itu juga kita kerja dengan hati, harus sepenuh hati kepada pasien juga Ibu. Iya. Jadi salah satunya adalah untuk menyemangati, ya. Siapa disemangati? Tadi, ya, kadang staff, ya. Apalagi pasien. Ya. Jadi motivasi ini sangat penting karena dia itu mempengaruhi, menggerakkan, membangkitkan, memelihara perilaku seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jadi jangan menganggap bahwa pekerjaan yang baik itu sudah cukup, tapi harus di reward, dikasih ya penghargaan, karena salah satu bentuk motivasi tadi itu reward, penghargaan. Tidak perlu selalu dengan hadiah, tetapi dengan ucapan pun itu sudah ya bisa memotivasi. Aduh bagus sekali Bu, terima kasih ya Ibu, obatnya sudah diminum, sudah suster. Wah baik Bu, kalau begini terus bisa-bisa cepat pulang ya. Atau yang cepat datang, misalnya ada staff Anda tuh yang rajin datang, tidak pernah terlambat. Ada kasih? Ada. Jadi kalau dia si pagi tuh pasti jam berapa ya, pagi tuh jam 6:30 dia sudah ada di rumah sakit, misalnya sudah ada di ruangan. Nah itu harusnya diberikan reward sebagai salah satu bentuk motivasi, sehingga dia tetap semangat, dia tetap memelihara perilakunya untuk menyelesaikan pekerjaannya, ya. Kemudian apa lagi? Ya, ini tadi. Jadi ada banyak faktor yang bisa memotivasi. Nah, kalau bagi perawat yang bisa memotivasi ini ada prestasi kerja, ya. Prestasi kerja ini banyak alat ukurnya sih, biasanya itu banyak ya. Kalau kita misalnya PNS itu biasanya ada SKP, ya, angka kreditnya ada, ya. Apalagi prestasi kerjanya biasa itu ada kalau kayak di KFC atau di mana ya? Anda pernah lihat nggak Star of the Month? Ya dong, pajak ya, mereka pajak kan fotonya, kemudian bintang itu salah satu bentuk ini motivasi, ya. Jadi dia, ternyata pekerjaan saya, ketekunan saya itu dihargai, itu motivasi dia untuk tetap rajin misalnya. Kemudian pengakuan, pekerjaan yang diberikan, tanggung jawab serta belanja. Jadi hal-hal ini adalah faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi, ya. Kalau dari luar apa saja Bu yang bisa mempengaruhi motivasi? Hubungan interpersonal, misalnya manajer, kepala ruangan, kepala atau ketua tim, ya. Nah biasanya ini harus paham yang ini yang penting ini, ya. Bagaimana sih memotivasi? Kalau saya punya staff ini, ya, saya punya staff itu ada di kuadran 1, ada kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Ini harus Anda pahami. Kenapa? Karena dengan mengetahui kondisinya, kondisi dari staff Anda tahu langkah apa yang harus Anda lakukan, ya. Jadi kalau misalnya kompetensinya rendah, motivasinya rendah, Anda sebagai manajer, sebagai karu itu harusnya bikin apa di sini, gitu ya. Nah sampai ke kuadran ke 4, oke? Ya. Baik, untuk langkah selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok kecil, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, oke pas, ya. Kita bagi dalam 3 kelompok. Ibu akan berikan contoh kasus terkait materi yang sudah kita bahas, ya. Silahkan Anda diskusikan. Tentukan siapa yang akan presentasi dari kelompok Anda masing-masing, ya. Kemudian akan kita selesaikan selama kurang lebih 10 menit. Oke? Silahkan kursinya di change dulu, diatur dulu. Atau begini saja? Ya. Jadi sudah maksudnya 1, 2, 3, 4, kelompok 1, kelompok 2, ya kelompok ini. Ya, karena kita sudah duduk pada kelompoknya masing-masing, ya. Ibu akan membagikan kasus, silahkan diskusi, ya. Kemudian temukan jawabannya, ya, dan akan dipresentasikan. Ya, silahkan dikerjakan. Boleh merapat, yang menjauh boleh merapat. Ya. Kalau ini apa kasusnya? Jadi bagaimana sudah tahu yang kita bahas kan? Silakan, ya. Untuk kelompok 3 tentang apa ini? Di ruang rawat. Topiknya tentang dari yang kita bahas
bahas tadi? Dia termasuk dalam motivasi. Ya, silakan dibahas ya. Oke, sudah. Nah, dalam beberapa masyarakat Oke, bagaimana? Sudah selesai diskusinya kelompok satu? Sudah. Oke, kelompok dua? Sudah, Ibu. Tiga? Sudah, Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Kelompok satu perwakilannya siapa? Sulis, Ibu. Iya, mari silakan tulis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Gavita Lokal, perwakilan dari kelompok 1 ini menyampaikan hasil diskusi kami yang dengan kasus yaitu di ruangan penyakit dalam, perawat shift pagi melakukan manuver kepada perawat shift siang. Saat tim menerima, perawat yang bertugas terburu-buru karena harus mengikuti rapat sehingga hanya menyampaikan diagnosis pasien tanpa menjelaskan terapi yaitu antibiotik ceftriaxone diberikan pada pukul 14.00. Oke, sekian dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita berpindah ke kelompok dua, perwakilan kelompok dua, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vitalia Dramaku. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi kesalahan pemberian obat, kejadian tidak diharapkan, dan kesalahan pengambilan keputusan klinik. Yang ketiga, SOP singkat handover. Yang pertama ada menentukan tempat khusus dan handover. Yang kedua menggunakan SBAR. Yang ketiga minimalkan gangguan. Yang keempat konfirmasi ulang informasi penting. Yang kelima dokumentasi hasil handover. Oke, sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Yang berikutnya silakan kelompok tiga. Next. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi motivasi. Di mana contoh kasusnya itu di ruangan rawat inap, beberapa perawat mengeluhkan beberapa beban kerja tinggi. Mereka harus merawat lebih banyak pasien dibandingkan jumlah ideal. Selain itu, kepala ruangan jarang memberikan penghargaan atas kinerja staf. Dalam beberapa bulan terakhir terjadi ada keterlambatan dokumentasi keperawatan, meningkatnya keluhan pasien, dan juga adanya penurunan semangat kerja dari perawat. Nah, untuk diskusinya itu yang pertama penyebab motivasi rendah, kemudian kedua ada dampak, dan yang ketiga solusi. Di mana untuk penyebab motivasi rendah itu dan pengembangan karir. Baik, sekian presentasi tugas kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil ya diskusi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Jadi bisa Ibu simpulkan bahwa melalui diskusi ini ya Anda mengetahui bahwa banyak kasus-kasus yang seringkali terjadi di ya lahan praktik atau di rumah sakit. Serah terima ya atau motivasi ya. Dan kelompok dapat menyelesaikannya dengan baik. Jadi Ibu sudah mengobservasi hasil-hasil diskusi tadi ya. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran, boleh kembali ke posisi awal. Baik, setelah kita mempelajari tentang konsep handover, konferensi maupun motivasi ya, dan telah berdiskusi bersama, saya yakin Anda akan jauh lebih memahaminya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan salah satu topik? Silakan angkat tangan ya, silakan dari yang Saya akan menyimpulkan
menyimpulkan topik tentang OPER. Nah, di mana OPER ini berfungsi sebagai sarana pengalihan wewenang serta informasi pasien antar perawat guna menjaga kesinambungan serta keselamatan pasien. Iya, baik sekali ya. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan apa itu konferensi? Ya, silakan. Ini saya menyimpulkan apa itu konferensi. Menurut saya konferensi itu adalah suatu kegiatan berupa diskusi yang dilakukan oleh perawat itu setelah atau sesudah shift. Baik, tepat sekali. Dan yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan tentang motivasi? Barisan sini, ayo, silakan. Ayo, Widya, Dio. Saya Bu. Ya, silakan Widya. Ya, jadi untuk motivasi sendiri adalah suatu kondisi yang dapat mempengaruhi, menggerakkan, membangkitkan, dan memelihara perilaku seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Oke, baik. Terima kasih ya. Baik, sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas individu yang harus diselesaikan sebelum pertemuan minggu depan. Ini merupakan tugas ketujuh di mana Anda akan menguraikan pengaturan ketenagaan dalam manajemen asuhan keperawatan. Ya, nanti tugasnya diketik ya 3 sampai 5 halaman menggunakan font New Times Roman ya 12 ya, spasinya 1,5 ya. Tugas dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan kita pada minggu depan ya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini ya. Kalau pulang jalannya hati-hati. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian video pengajaran saya untuk mata kuliah manajemen keperawatan. Semoga dapat menjadi pertimbangan untuk penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.